Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Abdiasam dengan NIM 24095111054 dari kelas A Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai leptospirosis, mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kita mulai dari latar belakangnya. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis, artinya penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penyebabnya adalah bakteri dari genus Leptospira interrogans. Bakteri ini sangat survivable di lingkungan. Nah, bagaimana sih penularannya? Penularannya bisa melalui kontak langsung dengan darah, jaringan, atau paling umum urin hewan yang terinfeksi. Lingkungan yang menjadi media penularan adalah air banjir, lumpur, dan tanah lembab yang seringkali terkontaminasi oleh hewan reservoir. Tikus adalah agen penular utama, selain itu ada sapi dan babi. Dan seperti yang tertera, penyakit ini dapat menginfeksi banyak spesies, termasuk manusia. Gejala klinisnya bervariasi antara hewan dan juga manusia. Nah, pada hewan, gejalanya seperti demam, muntah, lemas, diare, tidak nafsu makan, gangguan ginjal, dehidrasi, dan depresi. Nah, yang paling fatal adalah dapat menyebabkan kematian dan juga mandul. Sementara itu, pada manusia, gejala awalnya seringkali menyerupai ikterus atau penyakit kuning, menggigil, muntah, dan diare. Namun, jika infeksi berlanjut menjadi parah, ia bisa menyebabkan komplikasi berat seperti gangguan ginjal, batuk dengan darah atau tanpa darah, dan juga sesak napas yang bisa berakibat fatal. Mengenai cara penularan pada manusia, bisa saja terjadi secara kontak langsung ataupun tidak langsung. Kelompok yang berisiko tinggi adalah mereka yang kontak erat dengan hewan, misalnya pekerja peternakan ataupun pemotong hewan. Bakteri bisa saja masuk melalui luka kecil pada kulit atau selaput lendir seperti mata, hidung, atau mulut ketika terkena darah, urin, atau cairan tubuh hewan. Meskipun jarang, perlu kita catat bahwa penularan antara manusia dengan manusia lainnya bisa saja terjadi, contohnya melalui hubungan seksual atau ASI. Sekarang kita lihat kasus di Indonesia pada tahun 2025. Di Provinsi Jawa Tengah mencatat angka tertinggi yaitu 859 kasus suspek leptospirosis. Kasus-kasus ini melonjak setelah musim hujan dan banjir, yang menyoroti pentingnya sanitasi dan genangan air sebagai media penularan. Contoh lainnya di kota Yogyakarta ada 19 kasus dengan 6 kematian. Kematian ini akibat infeksi berat pada ginjal dan hati. Memperjelas betapa berbahayanya komplikasi penyakit ini. Sumber penularan di sana pun diduga dari kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi urin tikus. Pada bagian pembahasan, kita fokus pada pencegahan, mengingat bakteri Leptospira dapat bertahan hidup di air dan tanah lembab. Pencegahan harus fokus pada peningkatan kebersihan lingkungan dan menghindari sumber penularan. Secara spesifik, yang pertama, hindari kontak langsung dengan air atau lumpur kotor, terutama pasca banjir. Yang kedua, jangan berenang atau mencuci di parit atau sungai yang kotor. Yang ketiga, bagi yang bekerja di area berisiko, gunakan alat pelindung diri seperti sepatu boot dan sarung tangan. Dan terakhir, jika ada hewan ternak yang terinfeksi, harus segera diisolasi untuk menghentikan penyebaran. Beralih ke pengobatan.
Ketika gejala klinis sudah tampak, ada beberapa antibiotik yang efektif, termasuk penisilin G, doxycycline oral, dan juga streptomycin. Amoxicillin juga bisa menjadi terapi alternatif. Nah, khusus untuk eliminasi kuman yang bersarang di ginjal, streptomycin adalah pilihan yang utama. Penting untuk dicatat bahwa hewan yang sembuh masih berpotensi menjadi pembawa bakteri, sehingga perlu manajemen pasca sembuh yang ketat. Secara umum, upaya pencegahan leptospirosis mencakup 5 aspek. Yang pertama, vaksinasi dengan contoh jenis vaksin Pomona dan Harjo. Yang kedua, pengobatan yang cepat dan tepat pada hewan yang terinfeksi. Yang ketiga, pengendalian hewan reservoir terutama tikus. Yang keempat, meningkatkan higien dan sanitasi lingkungan. Dan yang terakhir, menerapkan manajemen peternakan yang baik untuk meminimalkan risiko penularan. Sebagai kesimpulan, leptospirosis adalah penyakit zoonosis akibat bakteri Leptospira yang penularannya dominan melalui air atau tanah yang tercemar urin tikus. Kondisi ini diperburuk oleh musim hujan, terbukti dengan tingginya kasus di Jawa Tengah, yaitu dengan sebanyak 859 suspek di 2025, dan tingginya angka kematian di Yogyakarta 6 dari 19 kasus akibat gagal ginjal atau hati. Oleh karena itu, pencegahan harus fokus pada higien lingkungan, pengendalian tikus, dan juga pengobatan antibiotik yang cepat saat kasus terkonfirmasi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit leptospirosis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.